Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, kawan baik semua. Salam sejahtera untuk semuanya. Salam menjernihkan pikiran dan menebar kebaikan. Kawan baik, pada hari Selasa 30 April 2024 yang lalu, tim nasional pasangan nomor 1 Anies Mohaimin itu resmi dibubarkan. Acaranya itu dikemas dalam bentuk halal bihalal, silaturahmi, dan memang dimaksudkan salah satu agendanya adalah pembubaran tim nasional Anies Mohaimin Paslon 01. Acara itu dimulai kurang lebih pukul 11 ya, sampai ya kira-kira pukul 2 gitu. Dan berlangsung di pendopo Anies Baswedan atau kediaman Anies Baswedan di Lebak Bulus. Pembubaran itu memang merupakan acara official atau resmi karena pengumuman dan pembentukan sebelumnya ya dilakukan secara resmi juga. Jadi memang itu adalah adab atau kegiatan yang memang seharusnya dilakukan. Kenapa baru tanggal 30 April? Kenapa tidak berapa lama setelah Pilpres berakhir? Karena tim nasional Amin itu berpandangan bahwa ya semua tahapan yang diatur dalam konstitusi itu harus dilakukan dengan sempurna sampai ujung. Nah, salah satunya adalah menunggu putusan Mahkamah Konstitusi mengenai perselisihan hasil pemilihan umum atau sengketa PHPU Pilpres 2024 yang lalu. Nah, karena secara ofisial, secara resmi putusan MK itu sudah ditetapkan atau diumumkan pada tanggal 22 April lalu, yang kemudian disusul dengan penetapan KPU tentang siapa pemenang Pilpres, ya maka acara itu diselenggarakan. Sebenarnya acara pembubaran Timnas Amin itu akan dilaksanakan pada tanggal 27 April. 27 April itu jatuh di hari Sabtu, tetapi karena ada agenda mungkin dari capres, wacapres ya kan, capres dan cawapresnya atau kemudian partai-partai juga masih sibuk dengan penugasannya, relawan juga belum kumpul ya, itu kemudian diundur ke tanggal 30 April. Nah, singkat cerita memang itu adalah merupakan acara pembubaran secara resmi dari kerja-kerja tim nasional Amin yang dipimpin oleh Kapten M. Saugi dan co-kaptennya itu ada beberapa, ada Mas Zazilul, ada Sudirman Said, ada Mat Ali ya kan, ada beberapa gitu. Co-captainnya atau head coach ya, ada head coach ya kan, ada job head coach gitu. Kalau co-captain itu ada beberapa, kalau Mat Ali itu head coach namanya. Nah, dengan kegiatan tersebut, jadi ya nggak ada lagi Timnas Amin, ya nggak ada lagi Dewan Pakar Timnas Amin, nggak ada lagi juru bicara Timnas Amin. Nah, di momentum ini ya tugas saya sebagai jubir juga Timnas Amin itu ya sudah berakhir. Jadi YouTube ini akan kembali ke tengah ya untuk mengcover segala hal. YouTube ini tidak akan lagi berpihak kemanapun. YouTube ini akan bertugas sebagai jurnalisme murni. Ya, jurnalisme yang berada di tengah. Kalau memang baik, ya siapapun termasuk pemerintahan, ya harus kita dukung. Ya, kalau misalkan ada yang kurang tepat, ya itu harus
tepat-tepatkan, ya, harus diingatkan gitu. Tentu saja dengan cara-cara yang elegan kalau di YouTube ini. Jadi terima kasih nih kepada seluruh audiens, seluruh viewers, ya, seluruh yang memberikan komentar tentang YouTube ini dalam rangkaian politik, ya. Dinamika politik mungkin salah satunya adalah dengan menonton Rizwan Channel, ya. Jadi di samping YouTube ini tidak akan lagi berpihak kemanapun, akan berada di posisi di tengah. Secara pribadi saya sendiri sebagai salah satu jubir Timnas Amin juga menyatakan sudah selesai sebagai jubir Timnas Pilpres, ya. Jadi secara pribadi juga kita akan berdiri di tengah sampai kita lihat perkembangan di kemudian hari dan kembali menjadi profesional, ya, menjadi profesional korporasi juga, ya kan. Jadi kembali ke realita kehidupan yang ada. Tetapi Rizwan Channel akan terus mengkabarkan, menyoroti, menganalisa dinamika entah itu politik, ekonomi, ya, kembali sesekali kulineran, kembali sesekali bikin liputan wisata gitu. Ya tentu saja ada podcastnya, itu nanti akan dilakukan, tapi garis redaksionalnya, kalau media misa itu, garis redaksionalnya adalah berada di tengah untuk menyajikan informasi, data dan fakta terbaik beserta analisa yang berimbang untuk kawan baik semua. Tentu saja dalam menjalankan tugas sebagai secara personal gitu jubir Timnas Amin, itu mungkin saja ada tindakan, ada kata, ada perbuatan yang tidak berkenan atau mungkin anggap saja bikin baper teman-teman, ya mohon dimaafkan. Pada teman-teman di Timnas Amin juga saya mengucapkan banyak terima kasih. Pada Mas Anies dan Caimin juga terima kasih karena sudah memberikan kesempatan saya mencicipi, ya kan, dinamika politik secara langsung, dan tentu saya banyak mendapatkan hikmah dan pelajaran, tapi yang paling penting itu banyak teman gitu. Karakter saya memang kalau dalam menyerang itu tidak bisa membabi buta, karena di seberang di paslon 02 dan 03 itu ada begitu banyak sahabat saya. Jadi bagaimana mungkin saya bisa bermusuhan secara tidak ada ukurannya gitu, menyerang pribadi atau menyakiti itu ya sahabat saya semua. Sehingga terakhir ingin mengucapkan selamat kepada Pak Prabowo dan Mas Gibran karena telah memenangkan Pilpres kali ini. Selamat dan semoga sukses mengemban amanahnya. Demikian, terima kasih.